Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, aku mendengar Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal hanyalah bergantung dengan niat. Innama lil hasr. Walaupun nanti disebutkan di sini hasrnya bukan kulli tapi aktsari. Umumnya amal bergantung dengan niat. Umumnya amal bergantung dengan niat. Saudara, sebelum saya mau masuk hadis ini, ya, sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah salah satu pondasi agama. Pondasi yang paling dalam di dalam beragama. Makanya satu di antara 5 al-qawaidul fiqhiyatul kubra. Ulama mengatakan fikih ini dengan segala keluasannya kembali ke 5 kaidah. 5 kaidah. Ada beberapa kaidah. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Kemudian ada beberapa al-masyaqqah tajlibut taisir. Di antaranya yang pertama apa ini? Al-umur bimaqasidiha. Innamal a'malu binniyat. Banyak hampir setiap bab fikih ada permasalahan yang berkaitan dengan hadis ini. Makanya dulu waktu saya di Universitas Al-Ahqaf, ya, waktu saya belajar hadis ahkam, waktu itu kami belajar kitab Tarhut Tathrib lil Imam Al-Hafidh Al-Iraqi. Al-Hafidh Al-Iraqi yang ngarang ayah dan anaknya. Jadi sebagian ditulis ayahnya, sebagian ditulis anaknya. Ayah, anak, dua-duanya ulama. Nah, hadis ini hadis pertama yang kami belajar di Tarhut Tathrib. Karena ulama memang banyak di kitab-kitabnya, pertama pasti meletakkan nih, banyak ulama di kitab-kitabnya hadis innamal a'malu binniyat. Karena tafaulan, segala hal bergantung dengan niat. Nah, Al-Hafidh Al-Iraqi ketika membahas hadis ini itu ada lebih dari 60 masalah fikih yang diambil dari hadis ini. Saking banyaknya. Lebih dari 60 masalah fikih yang diambil dari hadis ini oleh Imam Al-Hafidh Al-Iraqi radhiyallahu taala anhu wa ardah. Lebih dari 60 masalah, bayangkan ya ikhwan. Ada enggak main-main ini, lebih dari 60 masalah. Banyak. Saya ingat ngaji syarah hadis ini doang itu sebulan lebih. Padahal dalam seminggu berapa pertemuan, sekali pertemuan 1,5 jam dan intens, ngajinya cepat gitu loh di kuliah. Sebulan lebih nggak selesai, cuma urusan innamal a'malu binniyat, hadis ini doang. Saking banyaknya. Nah, makanya ada ulama mengatakan ini hadis sepertiga agama. Hadis ini sepertiga dari agama. Saking banyaknya, saking urgennya hadis ini. Nah, sekarang kita masuk ke hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal bergantung dengan wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seseorang akan mendapatkan apa yang diniati. Likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang diniati. Kita mulai dari innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal bergantung kepada niat. Di hadis ini zahir hadisnya menyebutkan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal bergantung sama niat. Tapi Habib, faktanya nggak ada niat pun amal itu ada. Nggak ada niat pun amal itu ada. Bahkan niat nggak terlihat. Seringkali amal nggak terlihat niatnya, niatnya nggak terlihat. Talafut sunnah. Niatnya nggak terlihat. Kok bisa? Bagaimana maksudnya Rasulullah bilang sesungguhnya adanya amal itu bergantung dengan niat? Nah, di sini ulama beda pendapat. Nah, yang jelas ulama mengatakan di hadis ini berarti perlu ada dalalatul iqtida dalam usul fikih. Dalalatul iqtida. Tidak sempurna makna hadis kecuali harus ada yang ditakdirkan, yang dikira-kirakan. Itu namanya dalalatul iqtidha dalam usul fikih. Tidak sempurna makna hadis kecuali ada yang dikira-kirakan. Nah, yang dikira-kirakan ini ulama khilaf. Dari sini akhirnya timbul perbedaan pendapat ulama, nanti kita akan bahas. Madhab Syafi'i mengatakan yang perlu dikira-kirakan itu innama sihhatul a'mal binniyat. Sesungguhnya sahnya amal bergantung dengan niat. Artinya meskipun amal itu ada, tapi nggak ada niat, sah atau tidak amalnya? Nggak sah. Jelas atau tidak?
andai ada orang sholat, sholatnya ada, gerakan sholatnya ada, takbiratul ihram sampai salam, pakai gerakan sholat, tapi nggak ada niat sholatnya, sah atau tidak amalnya? Enggak. Mazhab Syafi'i. Wudunya ada, rukunnya, mukanya, wajahnya dibasuh lengkap, tangan sampai ke siku dibasuh, ya, kepalanya dimasah, diusap, kakinya dibasuh, tapi nggak pakai niat. Dalam mazhab Syafi'i sah atau tidak? Nggak sah. Kenapa? Karena ulama Syafi'iyah mengira-ngirakan maksudnya hadis ini, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal bergantung sama niat, ai innama sihhatul a'mal binniyat, sahnya amal bergantung dengan nih. Walaupun tadi ini hasarnya di sini aglabi, aktsari, bukan kulli. Maksudnya ada tetap dalam mazhab Syafi'i amal-amal yang nggak pakai niat pun tetap sah, ya. Contoh adzan butuh niat atau tidak? Orang mau adzan nih, muadzin pakai niat enggak? Nawaitul adzanah, ya, li alamin nasi sunnatan lillahi taala. Pakai apa kagak? Enggak pakai. Artinya adzan enggak butuh nih niat. Contoh lagi, mau baca Quran butuh niat apa kagak? Nawaitu qiraatal qur'ani sunnatan lillahi taala, baru a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Butuh enggak seperti itu? Enggak butuh. Menghilangkan najis butuh niat atau tidak? Lama yahtat, izalatun najasa nggak butuh kepada niat. Walaupun makanya tadi katanya di sini kata innama di sini maksudnya bukan berarti seluruh amal, tapi kebanyakan amal sahnya bergantung kepada nih niat. Paham sampai sini? Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, guru dari gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu belajar kepada muridnya Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani muridnya daripada Imam Abu Hanifah. Berarti Imam Abu Hanifah guru dari gurunya Imam Syafi'i. Beliau madhabnya lebih lama dari Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah dulu, kemudian baru Imam Malik, baru Imam Syafi'i, baru Imam Ahmad bin Hanbal. Yang terakhir Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, Imam Abu Hanifah pandangan madhab Hanafi apa? Itu hadisnya kata-kata yang dikira-kirakan bukan sahnya amal, bukan. Innama kamalul a'mal bin niat, sempurnanya amal dengan niat. Kata dia yang mesti dikira-kirakan bukan kata sah, tapi kata sempurnanya amal. Makanya kata dalam mazhab Hanafi, andai ada orang wudu nggak pakai niat wudunya, mazhab Hanafi nih, tapi jangan sembarangan main ngamalkan, nggak boleh nyampur aduk mazhab ini, sekedar buat ilmu saja. Bagaimana perbedaan ulama tuh kadang-kadang karena beda memahami hadisnya sama, tapi cara memahaminya beda, dalalatul iqtidha-nya yang dikira-kirakan beda. Nah, kata mazhab Hanafi, andai ada orang wudu, dia nggak pakai niat wudunya, tapi gerakan wudunya lengkap semua, nggak pakai niat, sah. Kenapa? Karena hadisnya Nabi bukan sahnya amal, tapi sempurnanya amal. Dia nggak pakai niat, sah, tapi tidak sempurna. Jelas atau tidak? Tapi intinya, baik yang mengatakan sehatul amal atau kamulul amal, menurut keduanya niat itu sama-sama penting. Karena kenapa? Karena nih lanjutannya, wa innama likulli imri'in ma nawa, seseorang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Pahala yang kamu dapatkan tergantung niatnya karena Allah berikan ganjaran dari Allah. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, tidak mendapatkan ganjaran dari Allah. Tetap terlepas perdebatan tadi ulama dalam memahami hadis ini, tetap yang namanya niat sangat penting. Karena yang didapatkan seorang hamba tergantung dengan niatnya. Dengan niat dia mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ya, an-niyah tuhawwilul 'adah ilal ibadah. An-niyah tuhawwilul 'adah ilal ibadah. Ini the power of niat. Niat itu bisa merubah kebiasaan menjadi ibadah. Saya kasih contoh, sesuatu yang mubah. Apa artinya mubah? Apa artinya mubah? Boleh. Mubah itu boleh.
dilakukan nggak dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa. Itu mubah namanya. Nah, sesuatu yang mubah itu bisa berubah menjadi ibadah. Dengan apa? Dengan niat. An-niyatu hawilul ada ilal ibadah. Merubah kebiasaan menjadi ibadah. Contoh, Anda mau tanya, orang makan sehari-hari hukumnya apa? Mubah. Makan itu hukumnya mubah. Selama makannya bukan makan yang haram dan tidak didapatkan dengan cara yang haram, maka hukum makan adalah mubah. Kecuali bagi orang yang udah darurat, yang sekiranya nggak makan dia mati, hukum makan bisa wajib. Tapi dalam keadaan normal, hukum makan itu mubah. Tapi kalau makannya diniatkan dengan niat yang baik, makannya diniatkan dengan niat yang baik, dia niat, kata Sahibuz Zubat, lakin idza nawali aklihi quwa li ta'atillahi lahu maqad nawa. Andai ada orang niat makan, tujuan niat makan apa? Saya makan ya Allah, niat saya supaya Allah berikan kekuatan untuk ibadah. Saya kalau nggak makan nggak kuat sholat. Saya kalau nggak makan nggak kuat ngaji. Saya kalau nggak makan nggak kuat menunaikan kewajiban cari nafkah. Maka saya makan ini supaya saya bisa menunaikan ibadah dan kewajiban saya kepada Allah Subhanahu. Makan yang sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi kalau diniatkan dengan niat yang baik berubah menjadi ibadah, saudara. Makannya yang berubah kotoran berubah menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu. Jelas atau tidak? Itu the power of niat, tuhawwilul ibadah ilal ibadah, bisa merubah kebiasaan menjadi ibadah. Makanya ulama ya mengatakan banyak hamba-hamba Allah yang Allah angkat derajatnya karena niat. Bayangkan aja kayak tidur. Apa hukumnya tidur? Tidur hukumnya apa? Rutinitas kita sehari-hari tidur. Mubah, boleh. Selama tidurnya ya nggak keluar waktu sholat. Kalau udah masuk waktu sholat, kemudian dia tidur, dia udah tahu bakal bablas tidur, haram hukum tidurnya itu. Haram hukum tidurnya. Nah, tapi selama nggak seperti itu, tidur yang normal, yang wajar, hukumnya mubah. Mubah tidur. Berapa hari, berapa jam kita dalam sehari tidur? 8 jam. 8 jam, itu dari dokter 8 jam katanya normalnya. Taruh 8 jam. 8 jam satu hari. 8 jam itu sepertiga dari 24 jam. Berarti kalau kita seumur hidup tidur dipukul rata satu hari 8 jam, taruhlah anggap satu hari 8 jam. Umur anggaplah 60 tahun. Berarti 8 jam dipakai sehari. Kalau 60 tahun tidur kita berapa jam tuh? 20 tahun, saudara. Lu tidur 20 tahun itu gigi sampai bejenggot itu. 20 tahun kita tidur, ya mubah. Boleh hukumnya, nggak dapat pahala dan juga tidak dapat Tapi begitu diniatkan yang baik, tahawal, detik-detik tidur kita yang bahkan kita tidak sadar sekalipun mendapatkan pahala dari Allah. Detik-detik tidur kita dapat pahala dari Allah. Sebelum tidur, ya Allah saya niat, ya Allah saya tidur ini, ya Allah jam 9 niat supaya setengah 4 saya bisa bangun, ya Allah saya bisa tahajud, ya Allah. Atau kalau nggak tahajud, ya Allah saya tidur supaya bisa salat subuh besok, ya Allah. Kemudian pagi bisa beraktivitas cari nafkah, ya Allah. Kemudian sorenya saya bisa hadir majelis, ya Allah. Saya niat tidur untuk membantu saya menjalankan tugas utama saya dalam hidupan, yaitu ibadah kepadamu, ya Allah. Karena kalau saya nggak tidur saya sakit. Saya nggak bisa ibadah, ya Allah. Maka saya tidur dengan niat supaya bisa menjalankan tugas utama hidup saya, yaitu ibadah kepadamu, ya Allah. Tidurnya yang dia tidak rasakan, yang berjam-jam, yang harusnya berlalu begitu saja, yang harusnya nggak bernilai apa-apa, detik-detik tersebut berubah menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas atau tidak? Paham atau tidak? Ini pentingnya. Makanya kata ulama, kana as-salafun as-salihun yu'allimuna auladahumun niyat kama yu'allimunahumul Fatihah. Salafun as-salih mengajarkan anak-anak mereka niat sebagaimana mengajarkan anak-anak mereka Fatihah. Ya ulama salaf tuh, sebagaimana Fatihah itu hafalnya depan belakang, belakang depan, ngelotok Fatihah hafal. Niat juga mereka seperti itu. Anak-anak mereka dibikin hafal niat sampai ngelotok. Hafal, betul-betul hafal. Kenapa? Karena ini tadi nih. Karena ada pos-pos mubah yang sayang. Pos-pos mubah yang kalau kita nganggurin harusnya jadi pahala, jadi nggak dapat apa-apa. Apalagi kalau yang baik-baik, apalagi khidmah kepada
majelis, khidmah kepada ajangan-ajangan, khidmah kepada kiai, khidmah kepada masjid. Sayang kalau niatnya nggak ditata, saudara. Sayang kalau niatnya nggak diluruskan. Begitu niatnya diluruskan, panen, saudara. Masya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang selalu punya niat baik, insya Allah. Dan nggak sampai situ. An-niyah taftahu man fataha baban min abwabin niyah fatahallahu lahu 70 baban min abwabit taufiq. Orang yang mulai niat aja dulu, niat baik dulu, niat dulu. Setelah itu baru yang lain, niat dulu. Orang kalau udah pasang niat baik, kemudian dia berusaha buat mewujudkan, Allah akan bukakan baginya 70 pintu taufik. Jadi jangan pesimis, niatin aja dulu. Kalau kata anak zaman sekarang, melihat motor baru, kagak bisa, nggak mampu, sholawatin aja dulu. Ini anak-anak gaul gitu biasanya. Nah kita sekarang niatin aja dulu, ada kebaikan belum bisa. Pengen nyumbang pesantren, duit belum ada, niatin dulu, Allah datengin tuh ntar. Ini bukan saya yang ngomong orang-orang saleh aulia. Pengen ngaji, sakit belum bisa, niatin aja dulu, Allah kasih taufik, Allah sembuhin nanti. Pengen berjuang belum mampu, niatin dulu. Jelas atau tidak? Paham atau tidak? Jadi ente buka pintu niat, Allah bukakan kepadamu 70 pintu taufik. 70 pintu taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, makanya ada cerita, kadang-kadang niat itu pengaruhnya besar. Ada cerita di sini diceritakan dalam Al-Futuhat Al-Wahabiyah, dikutip dalam Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah oleh Syekh Al-Jurdani dari Futuhat Al-Wahabiyah. Ya, ada seorang, ada adik kakak. Ada adik kakak, adiknya ahli maksiat, kakaknya ahli ibadah. Akhirnya subhanallah, adiknya ini kakaknya seumur hidup ibadah, kerjaannya sholat, puasa, ibadah, kerjaan ibadah nggak berhenti-berhenti. Sedangkan adiknya kerjaannya maksiat mulu, mabuk, main perempuan, mabuk, main perempuan, mabuk, main perempuan, maksiat top, udah. Akhirnya suatu saat subhanallah, Iblis datang ke si ahli ibadah ini kakaknya. Iblis mengatakan, ya Allah kesian ente buang-buang umur, ente nyiksa diri, ente capek, ibadah mulu, nggak ada senang-senangnya. Ya, mau ngapain? Udah sekali-sekali udah atlik nafsaka fi syahawatiha. Udah puasin syahwatnya udah sekali-sekali. Capek ibadah mulu, sekali-sekali maksiat. Akhirnya ini ini yang ahli ibadat mengatakan iya juga ya. Kebetulan dia tinggalnya di atas, yang ahli ibadah nih. Adenya yang ahli maksiat tinggalnya di bawah. Kata si kakak, iya juga ya. Yaudah deh, sekali-sekali ntar ane tobat lagi. Udah deh, ane mau turun ke bawah, ane mau ikut ajeb-ajeb sama adik ane. Mau turun ke bawah, ane mau ikut, mau join sama adik ane, mau turun ke bawah dah. Habis ini, nanti habis itu ane tobat lagi kepada Allah. Adenya sebaliknya, adenya kebetulan habis maboknya rese, sampai udah nggak sadar. Orang udah mabok, waduh. Makanya ada yang mengatakan, ada riwayat mengatakan, wallahu a'lam bisihhatir riwayah, ya, yang namanya khamr itu pohon anggur di di akhirat, waktu di surga dulu itu disiraminnya, ada riwayat saya dapat dari beberapa ulama, disiraminnya pakai darah babi. Darah babi. Nah, makanya orang kalau begitu mabok, dia macam-macam disiraminnya pakai darah monyet, pakai darah babi. Nah, makanya orang kalau udah mabok, begitu awal mabok kayak monyet kagak bisa diem. Siapa aja disamperin, ditongkrongin darah. Begitu nggak orang kalau mabok? Nah, nanti begitu selesai kayak babi, nyeruduk. Habis itu di mana aja tidur, ada got, ditidur di got, saudara. Itu orang mah ada riwayat yang mengatakan demikian. Wallahu a'lam bisihhatir riwayah. Nah, tapi faktanya begitu. Orang kalau mabuk awalnya gagah. Habis itu kayak monyet, pecicilan. Habis itu nyeruduk, ditidur di mana aja udah. Kacang berantakan dah kacang. Masya Allah, mudah-mudahan yang mabuk-mabuk di puncaknya dapat hidayah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah,
Adanya nih lagi baru selesai mabuk. Habis selesai mabuknya sampai ketiduran, sampai tepar. Nah, akhirnya dia bangun. Lagi bangun dia lihat, ya Allah gue begini amat ya. Udah mabuk, kencing di celana. Orang mabuk kan gak sadar. Sampai kencing melepotan di celana. Udah banyak pasir di badannya, udah dekil banget. Ya Allah gue begini amat ya. Dia sadar, ya Allah ya Rabb. Afnaitu umri fil ma'asi wa akhiyata ladzat bi ta'at rabbih. Ya Allah, ya Allah. Aku ngabisin umurku buat maksiat. Sedangkan kakakku ngabisin umurnya buat kelezatan ibadah. Sampai kapan saya mau begini ya Allah? Sadar dia. Tobat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di situ dia tobat nasuha dan berniat untuk berbuat baik. Yang tadi udah niat kenceng, azam dan udah pada tahap realisasi. Yang tadi tuh niat kenceng buat maksiat dan sudah tahap realisasi. Yang ini niat kencang buat tobat dan sudah masuk tahap realisasi. Kakaknya di bawah yang ahli ibadah, adiknya di lantai bawah, kakaknya di atas yang ahli ibadah, kakeknya di lantai bawah. Akhirnya subhanallah, kakaknya begitu turun, mungkin kebetulan lantainya tinggi, kakaknya begitu turun, yang mau maksiat nih jatuh. Diturun jalan ke bawah tujuannya buat maksiat, jalannya berarti udah maksiat tuh. Jatuh, kepleset. Begitu jatuh ketimpa adiknya. Kakaknya mati, adiknya meninggal juga. Jadi ini dua-duanya, yang satu mau tobat mau ke atas, yang satu adiknya mau maksiat, mau maksiat, kakaknya mau ke bawah. Begitu kepleset jatuh, ketimpa adiknya, kenceng jatuhnya saat itu saudara. Yang satu mati, yang satu meninggal juga. Subhanallah. Akhirnya diriwayatkan. Nah, begitu dua-duanya meninggal diwayatkan fayuhsyarul abid ala niyatil ma'siyah wa yuhsyarul ma'asi ala niyatil ta'ah. Yang ahli ibadat tadi su'ul khatimah, Allah bangkitkan sesuai dengan niat maksiatnya dia. Yang ahli taat Allah kasih husnul, yang ahli maksiat tadi sebaliknya, Allah kasih husnul khatimah, Allah bangkitkan dia karena niat kebaikannya yang sudah mulai direalisasikan. Alhamdulillah. Makanya jangan pernah buka niat buruk, jangan. Andai kata nggak sengaja kita harus jatuh dalam maksiat, buru-buru tobat. Nah, apalagi kata Imam Al-Haddad, nanti ini di Hikam kita akan bahas. Ya, man haddatsa bitaubah faqad aw kama qal. Ya, yang membisikkan dirinya buat tobat sebelum maksiat. Sebelum maksiat udah bisikin dirinya buat tobat. Maksiat tar habis ini saya tobat. Maksiat habis maksiat saya kalau habis maksiat wajib kita tobat. Suruh ngalangin supaya kita nggak tobat. Tapi orang sebelum maksiat, saya maksiat habis ini juga tobat lagi . Nah, orang yang yuhadits nafsahu bitaubah qoblal maksiyah, ya, ngajak dirinya buat tobat sebelum dia maksiat. Jadi mengiming-imingi dirinya buat tobat sebelum maksiat. Jadi tobat itu buat motivasi dia supaya maksiat. Maka bagaimana? Ya berarti dia telah membuka pintu maksiat buat dirinya. Hati-hati saudara. Jangan pernah buka pintu. Orang kalau sudah buka pintu keburukan akan ngerembet keburukan tersebut. Akan seperti rantai yang nggak putus-putus kecuali diputuskan dengan tobat. Tapi kalau sudah buka pintu kebaikan, man fataha baban min abwabin niyah, dia buka pintu niat baik, Allah akan bukakan pintu kebaikan. Alhamdulillah. Sampai sini jelas atau tidak? Insya Allah. Naam. Ya, kemudian hadisnya, kemudian satu lagi sebelum kita tutup berkaitan dengan niat. Ini sedikit kita baca hikamnya Imam Haddad. Sebelum kita tutup berkaitan dengan niat. Ya. Niat baik harus dibarengi dengan amal baik. Niat baik harus dibarengi dengan amal baru benar. Jadi niat baik, ini saya mau ngajarin rumus nih, rumus matematika tasawuf ini sekarang. Niat baik plus amal baik sama dengan baik. Tapi kalau niat baik plus amal buruk, hasilnya apa? Buruk. Niatnya baik, tapi amalnya buruk, hasilnya apa? Buruk. Sebaliknya, niatnya buruk, amalnya baik. Niatnya buruk, amalnya baik. Niat buruk plus amal baik sama dengan buruk juga. Buruk juga. Yang ketiga,
niat buruk plus amal buruk, hasilnya apa? Baik. Ngantuk katanya. Niat buruk plus amal buruk, hasilnya itu rumusnya tuh. Kalau mau baik, niat baik plus amal hadir majelis, amal baik atau tidak? Niatnya karena patuh perintah syariat untuk menuntut ilmu, niatnya mau cari rahmat Allah, niatnya mau cari keberkahan dari Allah, niatnya mau menghilangkan kebodohan, baik atau tidak? Nah, kalau niat baik plus amal baik berarti sama dengan baik. Jelas ya? Niat baik plus amal buruk, hasilnya apa? Buruk. Niat baik plus amal buruk, hasilnya apa? Buruk. Niat baik ditambah amal buruk sama dengan buruk, hasilnya buruk. Contoh, niat baik, saya pengen pengen bangun masjid, tapi pakai duit korupsi, hasilnya baik atau buruk? Buruk. Ibarat wudu pakai air kencing, suci atau najis? Najis. Niat baik bangun masjid, amalnya buruk pakai duit korupsi, hasilnya buruk. Paham atau tidak? Atau sebaliknya, niatnya buruk, nah, atau niat baik amal buruk. Saya kasih contoh lagi, niat baik amal buruk sama dengan buruk. Niat baik, contoh niat baik, saya niat pengen bahagiakan hati wanita tersebut, baik nggak niatnya? Walaupun modus sih. Saya niat pengen membahagiakan hati wanita tersebut, saya pengen bahagiain hati umatnya Rasulullah. Wah, bobo Nabi lagi loh. Tapi caranya bagaimana? Pacaran 14 Februari hari Valentine ngirim silver queen-nya, makan jengkol aja pakai silver queen. Buruk atau baik? Buruk. Karena walaupun niatnya baik tapi caranya sama dengan buruk. Yang ketiga, niat buruk tapi amalnya baik, maka hasilnya buruk. Contoh, ngaji niat baik atau tidak? Amal baik atau tidak? Baik. Ngaji amal baik. Ikut majelis baik atau tidak? Baik. Tapi niatnya buat jadi ngintel. Ada di sini, ada. Setiap saya ceramah ada. Apalagi rutinan. Baik atau buruk? Ya, segera tobat. Tobat. Nggak bisa, niat baik, amal baik harus dilakukan dengan niat baik. Niat buruk, amal buruk, nggak usah dibahas. Tadi ada satu doang yang bilang baik tuh. Mudah-mudahan yang bilang baik dapat hidayah insyaallah. Jadi orang soleh mudah-mudahan insyaallah. Keceplosan. Wajar keceplosan. Paham ya? Paham. Jadi niat baik harus dibarengi dengan amal baik. Naam. Ya, inna wa faman kanat hijratu ilallah wa rasulih fa hijratu ilallah wa rasulih. Ini berkaitan dengan hijrah, contohnya dari Nabi berkaitan dengan hijrah. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya betul-betul kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia cari, aw imra'atin yankihuha, atau karena perempuan yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara alaih, maka hijrahnya dia kepada yang dia niatkan. Hijrahnya dia kepada yang dia niatkan, kepada yang dia hijrah untuknya, ila ma hajara alaih. Nah, hijrah ila ma hajara ilaih, kepada yang dia hijrah kepadanya, itu bahasa harfiahnya, bahasa sederhananya bahasa apa, maka hijrahnya kepada yang dia niatkan, kepada yang dia tuju, kepada yang dia niatkan. Artinya apa? Hijrah sekalipun. Bayangkan Rasulullah ngasih contoh kita hijrah. Sahabat yang hijrah itu keutamaannya besar, dipuji oleh Allah di Al-Quran. Muhajirin dipuji Allah di Al-Quran. Hijrah sekalipun yang merupakan peristiwa besar di dalam Islam, yang merupakan ya peristiwa agung, dicatat sejarah, dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tapi kalau niatnya nggak baik, ya nggak dapet. Yang dapat yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Nah, kenapa ada bahas masalah hijrah ini? Karena ada satu orang dulu namanya Muhajir Ummu Qais. Muhajir Ummu Qais. Ini sababul wurud. Muhajir Ummu Qais ini dia pengen hijrah karena kepengen Ummu Qais, pengen nikah sama Ummu Qais. Nah, Rasulullah langsung ingatkan, hati-hati, yang hijrah karena Allah maka dia mendapatkan dari Allah dan Rasulnya. Tapi yang hijrah karena wanita, ya dia bakal dapat nanti itu wanita, tapi nggak dapat dari Allah dan Rasul. Makanya bersihkan nih, luruskan nih, benarkan nih. Nah, ini berlaku buat siapapun di antara kita. Sekelas amal hijrah saja bisa rusak karena niat yang tidak benar, apalagi kita yang jauh dari Rasulullah, yang amal kita nggak ada apa-apanya, yang pengorbanan kita nggak ada apa-apanya. Luruskan niat. Makanya kita ngaji ini, luruskan niat yang baik. Ya, kita belajar, luruskan niat yang baik. Kita membina rumah tangga, luruskan niat yang baik. Ya, kita khidmah, ya, kita berjuang di jalan Allah, amar ma'ruf nahi munkar, luruskan niat yang baik. Lah, anak ma'ruf nahi munkar bukan karena pengen dipuji orang, bukan karena takut dicaci orang, bukan karena takut dibilang pengecut, bukan karena pengen dipandang sama guruannya, enggak, bukan karena pengen dilihat hebat, lah, bukan karena pengen dipuji masyarakat, bukan, anak karena Allah. Pujian masyarakat apa artinya sih? 1-2 detik habis itu selesai, hilang. Cacian apa artinya sih kalau sampai membuat kita harus kendor? Cacian mereka setelah itu hilang, selesai. Tapi niatmu itu yang akan Allah abadikan dalam bentuk pahala nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niat. Luruskan niat, ikhlaskan niat. Ikhlas membuat yang sulit jadi mudah. Ikhlas membuat yang jauh jadi dekat. Ikhlas membuat yang menjenuhkan menjadi menyenangkan. Ikhlas ya membuat yang tidak bermanfaat bisa berubah jadi bermanfaat. Ikhlas membuat kita betul-betul mendapatkan ridha Allah Subhanahu. Jelas atau tidak? Paham atau tidak? Ini tancapkan dalam hidup kita. Wallahu a'lam bishawab.